Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukronillah. Hari ini saya akan membawa kepada tuan-tuan untuk melihat lagi bagaimana suasana di area Perlis, yaitu Kampung Tambun Tulang ya, Tambun Tulang. Di sini perjalanannya cantik sekali di waktu sore, di waktu petang ya teman-tuan ya. Karena di waktu ini pukul 5:30 petang ini ya. Ternyata banyak juga di area Aji, namanya kampung Aji Ali ya, di daerah sekitar inilah ya. Saya membawa perjalanan ini untuk melihat sendiri bagaimana negeri Perlis itu dengan terus. Ternyata memang tidak banyak penduduk dan tidak juga ramai penduduk, tetapi dengan banyaknya pokok-pokok jati yang ditanam ini mengingatkan saya di daerah tempat saya, kelahiran saya di daerah Jatirogo, Tuban ya. Jadi seperti inilah suasananya yang begitu cantik pada waktu petang di negeri Perlis Indrakayangan ya teman-teman. Jadi masa kita datang di negeri Perlis ini, kalau kita perhatikan betul-betul ya, jalan-jalan di sini masih belum sangat ramai dan penduduknya juga masih jarang-jarang ya di sini rumah-rumahnya. Kita dapat melihat suasananya walaupun tidaklah begitu sibuk, tetapi sangat nyaman ya, sangat nyaman dari keramaian kota ya. Bagaimana negeri Perlis ini yang begitu cantik sekali ya, di daerah perkampungan Utan Aji, Jalan Utan Aji, Simpang 4 dan juga Tambun Tulang ya. Sampailah nanti kita akan sampai, ini ada ditulis yaitu Tuk Pulau, ada Kampung Tuk Pulau namanya. Jadi sepanjang jalan ini kiri kanan terdapat pemandangan ya seperti padi, dan kalau kita melihat rumah kampung ya jarang-jarang ya, tidak banyak ya seperti ini. Saya akan mengambil ke sebelah kiri dan ini jalannya, lihat ya. Jadi ditanami ini pokok-pokok seolah-olah saya berada di Indonesia nih, seolah-olah, karena ada pokok-pokok tunjuk langit. Ya, kalau di Indonesia kan di tepian jalannya itu juga banyak pokok-pokok yang besar dan warung-warung ya. Tapi di sini kita lihatlah ya, negeri Perlis. Negeri Perlis ini yang saya lalui ini itu berdekatan dengan Sanglang, berdekatan dengan daerah di mana Kerpan, banyak lagi ya, yaitu area negeri Kedah. Tetapi ini sudah sangat dekat sekali dengan negeri Kedah, tetapi sudah masuk negeri Perlis ya. Seperti ini, jati-jati di sini ternyata tidak dapat tumbuh dengan besar seperti pokok-pokok jati di tanah Jawa ya. Kalau di tanah Jawa itu pokok-pokok jati itu sebesar melebihi orang-orang ya. Kalau kita melalui jalan Jatirogo, jalan-jalan yang berada di tempat saya. Tetapi ini saya rasa kalau melihat dari dahan-dahannya itu umurnya sudah puluhan tahun, pokok-pokok yang hidup di sini. Tetapi ada lain juga di sini yang subur adalah sawah padinya ya di daerah ini, dan mangga, dinamakan dengan mangga harum manis. Ya, kalau mangga kalau ditanam di negeri saya pun tak begitu sedap, tak begitu subur. Tetapi kalau ditanam mangga harum manis ini di negeri Perlis, maka buahnya dari baunya saja harum dan rasanya sangat manis. Sebab itu disebut mangga harum manis yang dapat kita beli di daerah negeri Perlis ini, yaitu yang menyerupai dari mangga-mangga yang kita peroleh dari Thailand. Jadi Perlis dan Kedah itu berdekatan, apalagi berseberangan terus dengan negara Thailand ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ternyata perjalanan-perjalanan yang kita lalui ini ada banyak pelajaran yang saya ambil, yaitu bagaimana sesuatu tempat ada kelebihannya masing-masing ya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di depan ini jalan-jalan yang dapat kita lihat ini rumput ini kalau di tempat saya ini sudah dipotong oleh petani-petani atau peternak-peternak
lembu, nah, itu bagus ini untuk diberikan makan kepada sapi ya. Nah, walaupun di sini banyak penduduk-penduduk yang tidak memelihara sapi atau lembu ya. Nah, itu banyak kurang di sini. Semuanya daging di pasar ya. Seperti itulah perbedaannya. Tapi yang paling ya ini kan mangga juga mangga harum manis yang terdapat di sini. Ini nanti di tepi-tepi jalan ini buahnya banyak ini ya. Jadi seperti itulah di negeri Perlis. Kalau masalah rumah ya jarang-jarang seperti ini. Jadi rumahnya itu dalam 200-300 meter itu baru ada rumah. Jadi tidak rapat rumahnya seperti di tanah Jawa ya. Kalau di Jawa itu rapat banget tuan-tuan ya, rapat. Terus ya kalau kentut itu bunyinya itu boleh didengar dari jirannya. Nah, kalau di sini jauh nih, luar biasa ya. Oke tuan-tuan ya, kita akan akhiri video hanya 10 menit saja ya, karena apa yang saya dapat sajikan ini suatu pengalaman saya lah untuk melihat sendiri bagaimana negara Malaysia, yaitu dari hujung sampai ke hujung, dari hulu sampai ke hilir, dari kota sampai ke pelosok perkampungan desa. Supaya banyak video yang saya upload ini dapat dilihat oleh pegawai-pegawai kerajaan yang ada di Indonesia. Apalagi Bapak Prabowo sekarang yang sudah memimpin Indonesia itu katanya ingin mensejahterakan rakyatnya, katanya ingin memperbaiki sistem yaitu governance ya, pengelolaan di Indonesia itu seperti apa ya, supaya dapat dicontoh oleh menteri-menterinya apa yang baik dari Malaysia ini. Jadi kalau kita melihat di Malaysia itu adalah ketentraman, kenyamanan yang dapat kita rasakan dari hujung ke hujung ya, tanpa ada begal ya. Kalau kita betul-betul melalui jalannya itu sendiri baru kita percaya ya, banyaknya keselamatan yang terdapat di Malaysia ini ya. Itu menjadi punca bagaimana kehidupan yang nyaman di satu kampung, di satu pelosok-pelosok itu, yaitu diberikan fasilitas jalan-jalan yang baik seperti ini ya. Wah, ini di tengah-tengah kampung ya, bukan di satu provinsi atau ibu kota ataupun daerah-daerah yang berdekatan dengan kota kabupaten. Jadi kalau di Malaysia ya seperti ini, jalannya mulus. Kalau kita melihat nih orang-orang kampung yang sudah menggunakan kereta-kereta bolehlah dikatakan mewah ya. Ini pantulan matahari di waktu petang ini yang saya suka sekali. Yang herannya itu rumput-rumput yang subur di sini menghijau ini, tidak ada petani-petani yang berminat untuk menternak lembu ya. Waduh, sayang sekali ini. Kalau saya juga peternak ya tuan-tuan ya. Di rumah itu ada lembu, ada kambing ya, itu biasanya saya tanami rumput gajan ya, itu untuk dimakan sapi. Nah, begitulah tuan-tuan. Jadi ini sudah biasanya itu malah dipotong oleh majelis bandara ya. Kalau di Malaysia itu dipotong ya, rumputnya nanti dibuang begitu saja. Tapi banyak juga saya melihat di daerah Kuala Perlis yang di kampung-kampung itu ada juga orang memelihara lembu, tak banyak tetapi ada kerbau yang banyak ya. Dan waktu seperti ini biasanya penduduk kampung akan bertungkus lumus datang untuk mencari ikan-ikan haruan yang terdapat di sawah bendang mereka ini. Baik, terima kasih sahabat-sahabat, karena yang selalu tak henti-henti untuk mengikuti perjalanan saya di Malaysia ini. Semoga tuan-tuan dapatlah ada sedikit manfaat, yaitu bagaimana kita mengenali negeri sendiri, yaitu negara Malaysia itu bagi warga-warga di negeri yang lainnya. Jadi insya Allah mohon doa semoga suatu saat kelak saya juga dapat berjalan-jalan seperti ini di Indonesia dengan rasa aman, nyaman, dan tentram. Saya menunggu bagaimana janji-janji seorang presiden yang terbaru kali ini, dan saya terus membaca dari hari ke hari, yaitu bukunya Paradok Indonesia. Suatu saat saya akan gunakan bukunya sendiri untuk mengkritik
sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh beliau Prabowo Subianto ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk ke kampung Cantik Bangun ya. Namanya juga Cantik Bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan.